Dilanjutkan dengan Pak Nur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Pertama, saya ingin mohon maaf kepada dua orang ini, Pak Iwan sama Prof. Nunu. Ya, karena hampir setiap hari saya kirim WA ke kedua beliau. Walaupun sikapnya berbeda. Kalau Pak Iwan cuek aja, tapi kalau Bu Nunu alhamdulillah setiap kali saya WA selalu menjawab. Ya. Saya mohon maaf karena memang itu pertanyaan yang bisa saya jawab, pertanyaan dari dapil yang nggak bisa saya jawab. Dan hari ini saya terima kasih kepada Mas Menteri, itikat baiknya sudah luar biasa. Jadi apa yang disampaikan dalam paparan ini menurut saya sebagian besar menjawab apa yang diharapkan oleh teman-teman di daerah, terutama para peserta honorer P3K. Jadi memang yang ketiga nanti ya, kami berharap pelaksanaannya adalah merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan yang pertama dan kedua, Mas Menteri. Jadi jangan dilaksanakan dulu sebelum apa yang disampaikan oleh Pak Mujib tadi, jangan sampai yang ketiga tadi ini nggak husnul khotimah. Kami berharap yang ketiga nanti ini ya nggak ada lagi masalah. Jadi apa yang menjadi masalah di tahap pertama dan kedua itu harusnya dijadikan acuan untuk bagaimana kemudian melaksanakan tahap yang ketiga. Ya, termasuk misalnya gini, Bang. Jadi kami ini saya yakin semua sudah ketemu sama kepala daerah, sama ketua DPRD-nya, sama kepala dinas. Jadi nggak kurang-kurang sebenarnya Komisi 10 ini menyampaikan terkait dengan bahwa anggaran itu sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Tapi tetap saja, yang seperti saya sampaikan, Jember paham, tapi Lumajang nggak paham. Kuotanya 3.000 diajukan cuma 297 kan gitu. Nah, ketidakpahaman ini menurut saya harus kita paksa, Mas Menteri. Nggak bisa lagi kita mendorong, meminta, nggak bisa. Harus ada pemaksaan. Agar apa tadi? Misalnya teman-teman yang sudah lulus passing grade, biar cepat dapat formasi. Karena mulai diusir dari sekolahannya. Mereka sudah mulai nggak boleh ngajar. Karena apa? Karena nggak termasuk yang nggak lulus. Nah ini, karena itu menurut saya perlu dirumuskan. Saya nggak tahu apa. Tapi mendorong itu nggak cukup. Tapi mungkin diperlukan satu kebijakan baru yang itu betul-betul memaksa. Misalnya sejak dulu kami di Komisi 10 mengusulkan judulnya diperjelas. Ini untuk P3K. Nah, misalnya judul anggarannya harus diperjelas. Kalau masih umum, saya yakin juga akan selalu seperti itu. Menurut saya harus ada terobosan. Karena apa? Kalau tidak begitu, maka kemudian teman-teman yang sudah lulus passing grade ini pasti kehilangan formasi. Nah itu yang pertama. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas progres yang luar biasa. Nah terus yang kedua, saya ingin mempertanyakan sebenarnya terdapat 117.939 formasi yang tidak dilamar sama sekali. Apa ini kan gitu. Termasuk misalnya akses terbatas terpencil 79.000. Mungkin kurang menarik, Mas Menteri. Ya. Maksudnya iming-imingnya kurang. Sudah jauh, terus bayarannya sama kan gitu. Nah, menurut saya diformat lah. Agar jangan sampai kemudian kami ini sudah jalan kaki 10 jam, tapi kemudian nasibnya sama dengan yang di kota. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya harus kita sikapi, jangan sampai kemudian tidak kita sikapi, sehingga akhirnya nanti ya formasi itu tetap akan tidak dilamar dan problem kita untuk memenuhi kebutuhan guru di masing-masing daerah, terutama di daerah-daerah 3T itu akan tetap tidak terjawab. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, terkait dengan sekolah swasta. Jadi saya yakin ini kan sebenarnya efek dari sebuah kebijakan.
Jadi efek dari sebuah, kalau saya yakin juga kalau saya disuruh memilih apakah kemudian saya memilih swasta atau negeri, saya pasti milih negeri. Nah, menurut saya kan seharusnya itu diantisipasi sejak awal. Jangan sampai kemudian sekarang misalnya kayak lembaga NU atau Muhammadiyah yang sudah ada sebelum NKRI ini ada. Ini sekarang kehilangan banyak guru-guru potensial. Dan saya yakin Mas Menteri punya formula untuk bagaimana bisa menjawab persoalan ini. Karena yang diambil itu adalah para guru-guru senior, bukan guru-guru baru di sekolah-sekolah swasta itu. Nah, jadi mungkin itu apa yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri beserta jajarannya. Tinggal bagaimana sekarang mengkonkretkan. Menurut saya kalimat mendorong ini harus kita hapus lah. Apa gitu? Menurut saya yang lebih pas lah. Jadi mendorong terbitnya permen PAN RB. Menurut saya nggak harus mendorong. Apa format masuk, apa kepres atau apa segala macam. Menurut saya itu lebih penting dibanding mendorong permen kayak gitu. Nah, menurut saya di raker kali ini harus kita putuskan pimpinan agar apa tadi misalnya menyangkut problem alokasi dana umum terkait dengan P3K juga apa formatnya apa harus kita perjelas. Begitu juga terkait dengan yang telah lulus PG yang harus dapat informasi juga menurut saya formatnya juga harus kita perjelas di raker ini. Dan yang ketiga, yang terakhir Mas Menteri, mohon maaf. Jadi saya berharap jadilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai orang tua dari seluruh guru-guru honorer kita. Gitu. Jangan dilempar lagi nasib mereka ke Menpan RB, jangan dilempar lagi ke Mendagri, Kemenkeu, jangan. Pegang tanggung jawab ini 100% sepenuhnya di Mendikbud. Jadi paksa agar Menpan RB dan segala macam mengikuti apa yang diinginkan oleh Kemendikbud, bukan sebaliknya. Kami tidak punya kewenangan, kami nggak punya ini. Jadilah orang tua yang baik bagi para guru-guru kita atau guru honorer. Saya pikir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyambung foto selfie dari dekat untuk update di media sosial. Semoga hari ini kita sepakat cari solusi untuk guru dan siswa. Jadi saya bangga nih dengan Mas Mujib dan Pak Nur sebagai anggota dari fraksi yang sangat aktif dan selalu responsif meneruskan ya suara-suara yang diterima oleh kami dari Dapil ataupun di Komisi 10. Dan yang tidak kalah penting tentu saja tawaran solusinya. Nah, jadi niat kami tentu saja Mas Nadiem ingin membantu agar niat untuk menunjukkan keberpihakan dari kementerian kepada guru-guru honorer termasuk di swasta tidak diterjemahkan tidak berpihak pada mungkin pihak guru-guru tertentu atau kepada penyelenggara atau yayasan. Jadi kita ini memang ketika membuat satu kebijakan seperti ini perlu ada antisipasi yang lebih bagus dan juga mitigasi kebijakan pada pihak yang kira-kira akan dirugikan seperti apa gitu ya. Jadi kami hanya ingin gitu ya agar ke depan kemitraan kita dengan semua pihak akan tetap bisa kita jaga dengan baik. Dan saya izin karena kebetulan ini kemarin hari yang sangat bersejarah dengan diterbitkannya beberapa keputusan di paripurna. Satu adalah persetujuan dari DPR untuk RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR. Dan saya yakin ini akan bisa mempermudah ya niat dari kita semua Ibu untuk menerapkan prinsip-prinsip untuk menghilangkan 3 hal yang kita ingin hapuskan, intoleransi, masalah kekerasan seksual dan juga mungkin beberapa hal lain yang dianggap belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini menjadi penguat. Dan yang kedua, kita juga memutuskan RUU Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Kebetulan itu di Kalimantan Timur, Pak Ketua, ngingetin aja nih. Salah satu hal yang sangat berpengaruh dari keberhasilannya tentu saja bagaimana sumber daya manusia di
daerah ibu kota negara yang baru ini bisa dipersiapkan Mas Nadiem, dan saya sebetulnya sangat berharap banyak sekali hal-hal yang sudah bagus gitu ya, tapi mungkin perlu ada penguatan kembali gitu ya, termasuk misalnya program Mas Wikan ya tentang SMKPK gitu ya, ataupun juga pendidikan tinggi ya Mas Prof Nizam ya. Saya kira sebagai nanti pusat riset dan juga pendidikan tinggi maupun hal-hal yang terkait dengan Dudi dan hubungannya dengan pendidikan vokasi itu mudah-mudahan bisa lebih diperhatikan untuk ada mungkin kekhususan gitu ya di dalam rangka persiapannya, karena kalau saya lihat kok fokusnya lebih ke pembangunan fisiknya gitu, sementara hal-hal yang menyangkut penyiapan tenaga kerja dan sumber daya manusianya masih sangat minimal. Tapi Mas Nadiem kan udah ke PPU ya, kita jadi udah bisa melihat semangat mereka. Nah mudah-mudahan nanti itu kita bisa diskusikan lebih jauh, dan saya juga ingin sedikit memberikan masukan terkait dengan PTM serentak. Karena dari hasil evaluasi terbukti masih banyak ya sekolah yang belum menerapkan prokes secara sempurna. Jadi Ibu bagus sekali ya paparannya tadi terkait dengan pembelajaran tatap muka, kami sangat mendukung ya. SKB 4 Menteri sebenarnya sudah cukup bagus dan mengantisipasi semuanya. Namun banyak hal-hal yang kecil gitu ya yang mungkin masih harus selalu diingatkan kembali gitu ya, bagaimana misalnya sekolah ya masih banyak kerumunan, kemudian juga kalau gurunya keluar kelas muridnya buka masker dan lain-lain sebagainya. Jadi hal-hal kecil tapi ini mungkin harus tetap selalu diingatkan ya Pak, nanti mungkin khususnya untuk adik-adik di tingkat SD, SMP, dan tentu saja kami juga berharap selain Satgas Covid yang mungkin di beberapa tempat praktiknya belum maksimal, juga dilengkapi dengan partisipasi dari orang tua murid untuk memastikan ya supaya kehilangan pembelajaran kita ini bisa cepat dikejar. Selain itu juga izinkan saya dalam waktu yang singkat ini menyampaikan adanya aspirasi dari GTK Indonesia yang mengajar di Malaysia, Pak Iwan dan Mas Nadiem, di Community Learning Center. Kebetulan saya kan dulu juga mewakili Dapil Kaltara, jadi sering juga nyebrang ke tempat-tempat di mana mungkin Ibu kan juga pernah berpengalaman ya, jadi memang merasakan sekali kebutuhan jumlah gurunya ataupun kemudahan kebijakan afirmasi termasuk misalnya untuk P3K, kemudian juga penyelesaian NISN siswa Malaysia dan beasiswa juga mungkin diharapkan seperti KIP atau mereka sepulang dari sana bisa SMK, SMA di Indonesia. Pak Wikan gitu. Jadi mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Kalau soal kurikulum, terima kasih Mas Nino ya sudah mensosialisasikan di beberapa daerah dan saya lihat itu sangat bagus respon dari pemerintah daerah manakala kita mensosialisasinya dengan baik dan mereka dengan sukarela mengikuti kurikulum prototip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.